Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Izdihar. Saya adalah mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia dengan dosen pengajarnya yaitu Bapak Joko Suharyanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas ekonomi mikro di tugas semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Mari kita simak. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Nah, salah satu peran negara yaitu menjaga kestabilan harga. Di sini adalah kebijakan umum pemerintah dalam menjaga kestabilan negara, yaitu ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan pemerintah, antara lain operasi pasar, menambahkan pasokan ke pasar. Yang kedua, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Yang ketiga yaitu subsidi atau bantuan langsung. Dan yang keempat, impor sementara untuk menambah stok. Kemudian yang terakhir, pengawasan distribusi dan penindakan penimbunan. Dari sisi konsumen atau permintaan, kenaikan harga menyebabkan daya beli konsumen menurun, sehingga jumlah barang yang diminta akan berkurang dari hukum permintaan. Dampaknya yaitu konsumen beralih ke barang substitusi. Yang kedua, konsumen mengurangi jumlah pembelian. Dan yang ketiga, beban pengeluaran rumah tangga meningkat. Ada pula contohnya yaitu jika harga beras naik dari harga 12.000 menjadi 16.000 per kilo, maka konsumen membeli beras lebih sedikit. Dan yang kedua, sebagian konsumen beralih ke mie atau singkong. Dan yang ketiga, pemerintah melakukan operasi pasar beras yang murah agar harga turun dan konsumsi kembali stabil. Dari sisi permintaan, kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli yang stabil masyarakat agar kurva permintaan tidak turun terlalu tajam. Kemudian ada juga dari sisi produsen atau penawaran. Kenaikan harga sering disebabkan oleh biaya produksi yang meningkat, gangguan distribusi, dan produksi menurun atau gagal panen, atau bisa juga dari cuaca yang ekstrim. Dan dampaknya yaitu produsen cenderung meningkatkan produksi karena harga tinggi menguntungkan. Namun, jika biaya produksi naik lebih besar dari harga jual, produsen justru menurunkan produksi. Contohnya yaitu harga cabai melonjak karena gagal panen. Petani belum bisa menambah produksi. Pemerintah membantu melalui subsidi pupuk dan benih. Yang kedua, distribusi dari daerah surplus. Dan yang ketiga, impor sementara. Dari sisi penawaran ini, kebijakan pemerintah bertujuan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan agar harga kembali turun. Kesimpulannya, tugas negara dalam menjaga kestabilan harga yaitu pemerintah menjaga stabilitas harga dengan menyeimbangkan permintaan konsumen melalui operasi pasar dan subsidi agar daya beli lebih terjaga. Kemudian, penawaran atau produsen melalui bantuan produksi, distribusi, dan kebijakan impor. Dengan demikian, mekanisme pasar tetap berjalan namun tidak merugikan masyarakat luas. Dan dalam pertanyaan kedua, yaitu pendapat tentang peran KPPU dalam persaingan usaha saat ini. KPPU yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan efisien di Indonesia, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital dan dominasi perusahaan besar. Peran utama KPPU yaitu yang pertama, mencegah praktik monopoli
monopoli dan kartel. KPPU akan menindak pelaku usaha yang melakukan pengaturan harga, pembagian wilayah, atau penguasaan pasar secara tidak sehat. Yang kedua, melindungi UMKM. Dengan adanya KPPU, pelaku usaha memiliki kesempatan bersaing dengan perusahaan besar tanpa ditekan oleh praktik tidak adil. Dan yang ketiga, menjaga kepentingan konsumen. Persaingan sehat mendorong harga lebih rendah dan kualitas lebih baik dan juga inovasi produk. Dan yang keempat, mengawasi merger atau akuisisi agar tidak terjadi konsentrasi pasar yang merugikan persaingan. Kondisi persaingan usaha saat ini. Di era digital, persaingan usaha semakin kompleks, yaitu dengan munculnya dominasi platform besar seperti marketplace, ride-hailing, dan vintage. Yang kedua, risiko praktik predatory pricing dan penguasaan data pasar. Yang ketiga, UMKM sering berada pada posisi tawar yang lemah. Dalam kondisi ini, keberadaan KPPU menjadi semakin relevan dan strategis. Contoh nyatanya yaitu kasus dugaan kartel harga minyak goreng, tarif transportasi online, dan penguasaan pasar oleh platform digital menunjukkan bahwa tanpa pengawasan KPPU, konsumen dan pelaku usaha kecil dapat dirugikan. Jadi, kesimpulannya tentang peran KPPU dalam persaingan usaha saat ini, yaitu menurut saya KPPU adalah lembaga yang sangat dibutuhkan untuk menjamin persaingan usaha tetap sehat. Yang kedua, mencegah kekuasaan pasar yang berlebihan. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Namun, KPPU juga perlu diperkuat dari sisi kewenangan hukum, dukungan teknologi pengawasan, dan sinergi dengan lembaga lain. Di pertanyaan ketiga ini, yaitu pendapat tentang peran YLKI dalam perlindungan konsumen. Seperti yang kita ketahui, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengajukan hak konsumen di Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya kompleksitas produk, jasa, dan transaksi digital. Peran utama YLKI yaitu yang pertama, advokasi hak konsumen. Yang kedua, YLKI membela konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha melalui pengaduan, mediasi, dan rekomendasi kebijakan. Dan yang ketiga, edukasi konsumen. Yang keempat, YLKI memberikan informasi agar konsumen lebih cerdas, kritis, dan sadar akan hak serta kewajibannya. Yang kelima, pengawasan produk dan jasa. Yang keenam, YLKI menyoroti produk berbahaya, iklan menyesatkan, dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Yang ketujuh, mendorong kebijakan pro-konsumen. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu YLKI aktif memberi masukan kepada pemerintah terkait regulasi perlindungan konsumen. Relevansi YLKI saat ini dalam era e-commerce, vintage, dan layanan digital, konsumen sering dirugikan oleh layanan tidak transparan. Yang kedua, banyak terjadi penipuan online, data bocor, dan layanan purna jual buruk. Dan yang ketiga, posisi konsumen masih lemah dibanding pelaku usaha besar. Dan keberadaan YLKI ini menjadi jembatan antara konsumen dan pelaku usaha dan juga pemerintah. Contoh nyatanya yaitu kasus tiket pesawat yang mahal, layanan internet bermasalah, produk makanan berbahaya, dan pinjaman online ilegal sering mendapat perhatian dan advokasi dari YLKI. Jadi, kesimpulannya, pendapat
tentang peran YLKI dalam perlindungan konsumen, menurut saya yaitu YLKI adalah lembaga yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang tidak adil, meningkatkan kesadaran hukum konsumen, dan mendorong terciptanya pasar yang sehat dan berkeadilan. Kedepannya, peran YLKI perlu terus diperkuat melalui dukungan regulasi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Sekian tugas video dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas ekonomi mikro ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum.